Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Ahmad Liranda dari Departemen Banktek Divisi Litbang. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis saya mengenai PKBM kaderisasi amandemen. Pada penugasan orientasi pengurus ini, saya menganalisis tentang PKBM kaderisasi amandemen dan saya membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu apa kebijakan yang terjadi. Kebijakan yang dianalisis adalah peraturan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Lampung tentang sistem kaderisasi mahasiswa. Regulasi ini merupakan sebuah langkah amandemen untuk mengubah paradigma kaderisasi tradisional yang tidak seragam menjadi proses pembinaan yang terstruktur, aman, ilmiah, dan akuntabel. Pilar utama akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu standarisasi nasional, kewajiban untuk menyelaraskan seluruh alur kaderisasi dengan pedoman LKMM Pratd dan LKMM TD, Kemendikbudristek. Struktur formal, pembentukan komite kaderisasi yang kompeten, tersertifikasi, serta wajib berkoordinasi rutin dengan pihak jurusan. Yang ketiga yaitu kewajiban administratif. Ormawa diwajibkan menyusun buku panduan kaderisasi resmi serta dokumen pendukung seperti compliance matrix atau biasa disebut matriks kesesuaian. Yang keempat adalah perlindungan hak, larangan keras terhadap segala bentuk kekerasan fisik, verbal, perpeloncoan, intimidasi, dan pelecehan disertai jaminan mahasiswa baru untuk tetap beribadah dan kuliah secara normal. Yang kedua adalah apa dampaknya terhadap organisasi mahasiswa. Hadirnya peraturan ini membawa transformasi besar dalam tata kelola dan budaya organisasi mahasiswa. Lonjakan yang saya bagi menjadi beberapa bagian yaitu lonjakan beban administrasi. Pengurus Ormawa dituntut bekerja lebih profesional dengan menyusun perencanaan minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan. Komite wajib memproduksi dokumen formal mulai dari buku panduan dengan pengesahan tripartit, proposal, TOR, hingga matriks kesesuaian LKMM. Pergeseran budaya pembinaan, menghilangkan budaya senioritas yang represif atau bahkan emosional. Fokus kaderisasi dialihkan dengan pendekatan berbasis kompetensi, komunikasi terbuka, dan lingkungan yang suportif. Peningkatan legitimasi mutu kader. Kurikulum yang terstandar nasional membuat sertifikasi kelulusan kaderisasi memiliki nilai jual dan pengakuan yang kuat. Pengetatan keterlibatan pihak luar, Ormawa harus selektif karena kehadiran pemateri, demisioner, atau alumni wajib bebas dari kepentingan politik, praktis, atau agenda di luar ketentuan panitia. Yang terakhir adalah resiko sanksi nyata. Kelalaian panitia akan berhadapan langsung dengan sanksi institusional berjenjang yang melibatkan ketua jurusan hingga wakil dekan bidang kemahasiswaan. Yang ketiga adalah apakah kebijakan tersebut itu efektif? Secara merancang naskah, peraturan ini dinilai cukup komprehensif karena mengontrol siklus pembinaan dari hulu ke hilir. Efektivitasnya didukung oleh mekanisme pengawasan minimal 3 kali selama acara, evaluasi pasca acara, serta klasifikasi sanksi yang bertingkat ringan, sedang, maupun berat. Namun, terdapat beberapa celah hukum krusial yang berpotensi menghambat efektivitasnya di lapangan. Yang pertama itu adalah klausul bahasa longgar. Penggunaan kata seperti seminimal-minimalnya atau sekurang-kurangnya membuka ruang multitafsir bagi Ormawa untuk melonggarkan aturan demi kepentingan internal. Yang kedua adalah lemahnya hukum penegakan. Tidak adanya batas waktu pelaporan atau deadline yang jelas serta format dokumen formal jika terjadi pelanggaran. Yang terakhir adalah ketentuan peralihan tidak realistis. Masa transisi pada pasal 9 hanya memberikan waktu 1 minggu setelah pengesahan dinilai terlalu sempit bagi program kaderisasi yang sedang berjalan di tengah jalan. Selanjutnya, yang keempat adalah apakah kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Secara hierarki, hukum kemahasiswaan peraturan ini tidak bertentangan dengan memiliki landasan hukum yang kokoh. Isi batang tubuhnya itu menyelaraskan diri dengan SK Mendikbud nomor 155-1998, Statula Unila 2009, Peraturan Rektor nomor 18-2021, dan Konstitusi KBM Unila.
Namun, ditemukan inkonsistensi akurasi yang perlu dicermati, yaitu pada pasal 4 ayat 2 huruf E di dokumen yang dirujuk adalah Pertor nomor 30 tahun 2017 tentang cara pemberian penghargaan dan sanksi kepada mahasiswa. Sementara pada laporan kode etik, dokumen yang dirujuk untuk perihal yang sama justru ditulis pada Peraturan Rektor nomor 3 tahun 2017. Dua nomor rujukan yang berbeda untuk satu perihal yang sama ini menciptakan ketidakpastian hukum yang bisa menggagalkan penegakan sanksi di tingkat fakultas. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah rekomendasi pembaruan. Untuk mengoptimalkan pemberlakuan regulasi ini, berikut ini rekomendasi pembaruan naskah yang perlu dilakukan pada sidang DPM selanjutnya agar berjalan lebih baik, yaitu adalah sinkronisasi rujukan hukum. Seperti yang tadi, untuk rujukan hukum ini segera amandemen dan samakan nomor rujukannya peraturan rektor antara Pertor nomor 30 tahun 2017 atau nomor 3 tahun 2017 agar memiliki kepastian hukum yang mutlak, agar tidak dinyatakan double juga. Yang selanjutnya itu adalah pengetatan klausul bahasa, yaitu hapus kata-kata longgar seperti tadi yang contohnya seminimal-minimalnya dan ganti dengan standar atau angka definitif untuk menutup celah manipulasi aturan. Selanjutnya penetapan batas waktu dan format laporan. Tambahkan pasal mengenai batas waktu maksimal panitia wajib melaporkan pelanggaran ke fakultas, lengkap dengan lampiran format dokumen bakunya. Yang ketiga itu revisi masa transisi, perpanjangan ketentuan peralihan dari yang sebelumnya 1 minggu menjadi minimal 1 bulan agar tidak merugikan ormawa yang programnya itu sedang berjalan. Yang terakhir adalah pelibatan pengawasan independen. Tambahkan peran lembaga legislator mahasiswa atau DPM atau pihak ketiga sebagai lembaga pemantauan independen untuk menghindari sentralisasi pengawasan yang hanya bertumpu pada internal komite dan pembina. Cukup sekian studi kasus yang saya telaah, yang saya telaah pada PKBM kaderisasi amandemen. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.